Swastiastu, salam rahayu, salam dunia poleng bersama saya, Jero Master Madibayu. Pada hari ini saya ingin memberikan sebuah motivasi, memberikan beberapa teknik-teknik yang mungkin saja bisa memotivasi seseorang, kawan-kawan, saudara, atau siapapun juga di sekitar Anda yang berada dalam keterpurukan. Khususnya dalam keadaan seperti sekarang ini, pasti banyak yang sedang mengalami keterpurukan, persoalan ekonomi, persoalan percintaan, persoalan pekerjaan, karir, penyakit, dan lain sebagainya. Memang terasa sangat berat dalam menghadapi problema-problema tersebut, terutama bila dalam menghadapi keterpurukan ini Anda tidak ada yang membantu. Bila Anda menghadapi keterpurukan ini, Anda seolah-olah seakan-akan seperti ditinggalkan. Anda merasa dalam kehidupan Anda, ketika Anda jaya, ketika Anda memiliki sesuatu, ketika Anda masih kuat, banyak orang yang mendekati, banyak sahabat, banyak orang yang mengaku saudara. Namun ketika Anda jatuh, ketika Anda terpuruk, seolah-olah semuanya hilang. Orang yang Anda bantu seolah tidak kenal dengan Anda. Saudara-saudara, keluarga, kawan-kawan seolah-olah menjauh. Oleh karena itu, pada hari ini saya, Jero Master Madibayu, mencoba memberikan motivasi secara supranatural, motivasi dalam acara motivasi salam dunia poleng. Ya, yang perlu diketahui, semua orang pasti pernah menghadapi masalah. Namun, belum tentu semua orang bisa menyelesaikan masalah. Intinya satu, fokus. Terkadang ada orang yang fokus menyelesaikan masalah, fokus mencari solusi daripada masalah-masalah tersebut. Namun jangan salah, ada orang yang terfokus justru pada masalahnya itu sendiri. Kehidupannya seolah-olah selalu diliputi oleh masalah. Dia terfokus oleh masalah hingga berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan perlu diketahui, orang-orang tersebut yang terfokus pada masalahnya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa sadar, itu akan menanamkan sugesti yang tidak baik di alam bawah sadarnya. Sekali lagi, bila Anda memfokuskan diri pada masalah tanpa memfokuskan pada penyelesaian masalah, dan itu Anda lakukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, akan menanamkan sugesti negatif pada alam bawah sadar Anda. Bahaya dan perlu diwaspadai. Akibatnya apa? Tanpa sadar, Anda akan menjadi malas bergerak, malas bekerja, malas berpikir, lesu, padahal Anda dalam kondisi sehat, tetapi yang mempengaruhi adalah apa? Pikiran. Pikiran yang mempengaruhi, pikiran Anda mensugesti diri Anda, seolah-olah Anda paling sial di dunia. Seolah-olah Anda merasa paling tidak beruntung di dunia. Seolah-olah Anda dikucilkan di dunia. Seolah-olah Anda merasa tidak digunakan, tidak dipergunakan, dan merasa terbuang. Oleh karena itu Anda akan melupakan potensi-potensi Anda. Anda akan melupakan bahwa Anda orang yang berpotensi. Anda adalah pemenang. Anda adalah orang yang luar biasa. Itu yang Anda lupakan. Dengan begitu Anda mencetak diri Anda menjadi orang yang tidak berguna. Hati-hati dengan kekuatan pikiran. Hati-hati sekali.
Sesungguhnya tidak perlu Anda menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan Tuhan, tidak perlu menyalahkan alam semesta. Introspeksi diri Anda. Karena apa? Karena Anda mensugesti diri sendiri. Mungkin Anda pernah melihat sahabat-sahabat saya, mungkin sahabat-sahabat, semeton-semeton pernah melihat atau pernah membaca atau pernah mendengar di media Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, di media-media sosial, bagaimana seseorang yang menceritakan masalah pribadinya, menceritakan masalah keluarganya, menceritakan masalah teman kantornya, masalah pacarnya, masalah orang tua, dan lain sebagainya di media sosial. Pertanyaannya, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Justru Anda sebagai sumber masalah, justru Anda melebarkan masalah itu sendiri. Anda sudah mencetak aktor-aktor, artis-artis baru dalam dunia masalah Anda. Otomatis semua orang akan tahu masalah Anda. Orang lain akan tahu apa sih problem dalam keluarga Anda, apa problem dengan pacar Anda, apa problem dengan suami Anda, apa problem dengan istri Anda, apa problem dengan bos Anda, apa problem dengan sahabat Anda. Tanpa sadar Anda menjadi pengiklan, mempromosikan sesuatu yang negatif tentang diri Anda. Otomatis orang yang membaca itu akan ingin mengetahui ada apa. Mereka akan bertanya. Yang tidak tahu akan bertanya. Yang sudah tahu akan lebih jelas dengan permasalahan Anda. Ketika Anda bercerita tentang suami Anda, tentang bos Anda, tentang sahabat Anda, mereka akan bertanya, yang mana sih orangnya? Mereka akan mencari. Dan tanpa sadar bahwa Anda sudah memunculkan energi-energi negatif yang bukan saja membuat menjadi lebih bagus, tetapi membuat blok pada diri Anda dalam alam bawah sadar Anda, dan Anda juga mencetak lingkungan yang kurang bagus, lingkungan pikiran yang tidak menyenangkan. Namun perlu ingat, tapi apa yang Anda buat justru menyenangkan bagi yang baca, karena yang membaca itu senang. Tapi belum tentu semua juga senang. Bagi yang membaca menyukai hal-hal yang berbau konflik, mereka akan senang. Wah, ini akan begini, oh kejadiannya seperti ini. Dan bahkan akan bisa melebar, jadi akan menyampaikan kepada si A, si B, si C. Oh, si ini begini. Oh, sebenarnya ternyata si ini yang kelihatannya bagus-bagus saja, ternyata kehidupannya begini. Tanpa sadar, bahkan banyak orang yang akan mengetahuinya. Ada orang yang senang membaca hal-hal yang berbentuk konflik, namun ada juga yang akan menyayangi. Kenapa Anda berkata seperti itu? Oleh karena itu, biasakan kendalikan pikiran Anda, kendalikan cara berpikir Anda, kendalikan cara Anda berkomunikasi pada saat Anda sedang mengalami konflik batin, sedang mengalami keterpurukan. Ketika kita dimanfaatkan orang lain, ketika kita membantu orang lain, membantu sahabat, membantu keluarga, dan membantu orang lain, terkadang kita ingin mendapatkan balasan daripada orang tersebut. Kadang kita pada suatu saat kita terpuruk, kita ingin orang yang kita bantu itu membalas kebaikan kita. Namun perlu kita ketahui bahwa terkadang kebaikan kita di masa lalu, kebaikan kita di masa sekarang itu bisa dibalas dari orang lain. Belum tentu akan dibalas dari orang yang kita bantu. Di sana kita percaya dengan adanya karma, sancita karma, pararabdha karma, kriyamana karma. Percaya dengan
adanya karma, bagaimana kita berbuat yang baik, kita pasti akan mendapatkan buah yang baik. Namun kita jangan pernah berharap kebaikan-kebaikan yang kita tanam akan dibalaskan oleh orang yang kita bantu. Kebaikan-kebaikan yang kita tanam akan datang pada kita pada saat hari ini. Tidak. Ingat, karma itu tidak seperti makan cabai. Sekarang dimakan, sekarang pedas. Tidak. Namun percayalah dengan kekuatan alam semesta. Alam semesta ini akan membantu Anda. Alam semesta ini akan memproses pada saat kapan Anda memerlukan bantuan itu. Yakinlah pada diri, bangkitlah pada keterpurukan. Nikmati hidup ini, nikmati beban ini. Bagaikan kalau kita suka atau senang melatih angkat beban, fitness dan lain sebagainya. Beban hidup ini bagikan seperti orang fitness atau angkat beban. Semakin berat beban kehidupan ini, semakin berat beban fitness itu, semakin bagus juga bentuk otot kita. Semakin sering kita melatih otot kita, semakin sering kita menghadapi permasalahan, juga akan semakin berkembang cara berpikir kita. Ingat, masalah-masalah yang Anda hadapi, masalah yang kita hadapi akan membentuk kita menjadi lebih dewasa, membentuk cara berpikir kita. Percayakah Anda? Saya pun terbentuk dari begitu banyak masalah. Kehidupan saya pun penuh dengan polemik-polemik kehidupan dan masalah. Tapi saya justru bersyukur dengan masalah yang saya hadapi, saya bisa mendewasakan pikiran, bisa mencari solusi-solusi penting dalam menghadapi masalah itu. Jadi, nikmati permasalahan itu, cari solusi dalam penyelesaiannya. Ingat, masa lalu adalah pelajaran hidup. Masa lalu adalah guru terbaik bagi Anda. Yang benar adalah jangan mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Mungkin kesempatan Anda memperbaiki masa lalu tidaklah banyak. Namun yang terpenting, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Karena apa? Karena pada hari ini, pada saat ini adalah saat-saat penentuan bagi masa depan Anda. Oleh karena itu, mulai hari ini lebih ditata cara berbuat, cara berpikir. Berikanlah motivasi-motivasi yang positif. Dan ingat, Anda mempunyai masalah tidak sendiri. Banyak orang di dunia ini yang mempunyai masalah. Bahkan di lingkungan Anda pun banyak orang yang mempunyai masalah. Namun bedanya ada orang yang bercerita masalahnya, ada orang yang memendam sendiri masalahnya. Sekarang Anda bisa menilai diri Anda, apakah Anda orang yang sibuk menceritakan masalah-masalah Anda, ataukah Anda orang yang memendam masalah Anda dan tidak mau bercerita, ataukah Anda tipe orang yang memendam masalah mencari solusi, ataukah Anda tipe orang yang hanya ingin menyalahkan dunia ini, menyalahkan kelahiran Anda, menyalahkan kehidupan Anda, menyesali kehidupan Anda? Itu tergantung Anda sendiri yang menilai. Ingat, Anda adalah pemenang. Ketika Anda di dalam kandungan, ketika Anda berada di dalam kandungan ibu Anda berjuang untuk bisa dilahirkan. Bahkan sel-sel kehidupan itu Anda adalah pemenang dari jutaan sel-sel yang masuk ke dalam rahim ibu Anda. Jadi sesungguhnya Anda adalah seorang pemenang. Anda adalah seorang yang luar biasa. Anda sangat luar biasa. Anda hebat. Namun Anda lupa, ketika dari kecil, dewasa hingga sekarang ini,
Begitu banyak permasalahan kehidupan yang bisa Anda lalui. Banyak problem kehidupan yang bisa Anda hadapi. Kenapa sekarang Anda harus menyerah? Bangkit. Bangkitlah Anda. Karena Anda adalah pemenangnya. Masalah bagai pohon kehidupan yang pastinya akan berguguran daun-daun daripada persoalan. Jadi jangan pernah merasa paling sial, karena setiap orang pasti akan mendapatkan guguran-guguran daripada persoalan kehidupan. Pesan saya, dobraklah pintu semangat Anda, dobraklah pintu afirmasi positif Anda, karena Anda adalah aktor utama dalam skenario kehidupan ini. Dobraklah pintu semangat Anda agar Anda tidak kehilangan kunci kesuksesan masa depan Anda. Salam Rahayu, salam Dunia Polem, bersama saya Jero Master Madibayu. Om Santi, 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 Om.